Shalom, selamat siang semuanya. Tetap syukur kita semua, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pemirsa semuanya yang ada dimanapun yang menyaksikan siaran online, semua dalam kondisi baik-baik, dan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum saya memulai renungan firman Tuhan buat siang hari ini, ayo saya mengajak kita semua berdoa ya. Kita tutup mata, kita berdoa, kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, hamba mengucap syukur terima kasih. Segala sesuatu kehidupan kami, apapun kami percaya, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini, kami sehat, kami bisa menikmati semuanya. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu lewat renungan firman. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, siap untuk menerima setiap benih firman-Mu. Tanamkan dalam setiap kami semua yang mendengarkan pesan-Mu buat hari ini, dan kami percaya benih firman itu akan tertanam dalam hati dan pikiran kami dengan baik dan bertumbuh-tumbuh terus, dan akhirnya akan berbuah-buah lebat pada waktu musimnya, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur terima kasih. Kami berdoa dan mengucapkan hati hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Pada hari ini gimana kabarnya semuanya? Saya percaya kita semua baik-baik aja karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Oke, puji Tuhan. Saya sudah mempersiapkan buat renungan siang hari ini. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu ya dalam Mazmur 18 ayat 46. Mazmur pasal 18 ayat 46. Mazmur 18 ayat 46. Oke, udah ketemu ya? Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Terkasih Tuhan, ayat ini kita sudah gak asing lagi. Siapa penulisnya? Tentunya pemazmur Daud. Daud seorang pemazmur. Dia punya habit, dia punya kebiasaan, dia punya kesenangan, dia punya hobi. Itu selalu bermazmur, selalu memuji Tuhan. Dalam kesehari-hariannya, dia punya kesukaan itu selalu memuji-muji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan. Lah, maknanya apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar lewat pemazmur Daud ini. Kita belajar dari seorang Daud ini. Seorang Daud yang selalu punya hati, kesukaan, kerinduan, atau punya habit, punya kebiasaan itu selalu memuji Tuhan. Sampai selalu dia ketika dia bermazmur, dia memuji Tuhan. Di ayat ini dikatakan Tuhanku hidup. Sekali lagi, dia memperkatakan Tuhan hidup, Tuhanku hidup, ya kan? Jadi dia tertanam dalam pikiran seorang Daud ini, tertanam dalam hatinya, dia memiliki Tuhan yang hidup. Berbeda dengan orang yang hidupnya gak selalu bersandar sama Tuhan, yang hidupnya hari-hari ini ya cuman sekedar Kristen-Kristen aja. Penting pokoknya aku sudah Kristen, yang terpenting aku dari kecil bahkan sudah Kristen, yang terpenting aku setiap minggu ke gereja. Tapi hati-hati, ke gereja, berangkat, masuk gereja, pulang,
banyak yang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa berkat apa-apa, atau mungkin ya pada waktu itu aja, amin, 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 dengerin khotbah, dengerin firman Tuhan, amin, yes. Tapi begitu besok hari Senin, hari Selasa sudah mulai kendor lagi, sudah semangatnya udah beda lagi, cara berpikirnya, mindsetnya udah berbeda lagi. Berbeda kalau dengan seorang Daud ini kita belajar. Daud ini selalu tertanam dalam pikirannya, tertanam dalam hatinya. Dia punya keyakinan, dia punya percaya, makanya dia sampai selalu tertanam dalam hati dan pikirannya itu dia selalu menyerukan puji-pujian, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia katakan, Tuhanku hidup. Berbeda dengan orang-orang yang ketika kita cuma sekedar ya udah pokoknya ke gereja, pokoknya aku sudah Kristen, pokoknya, sehingga dia punya yang mindsetnya pun berbeda, cara berpikirnya berbeda. Tapi orang-orang yang kalau kita belajar seperti Daud, dia punya satu yang keyakinan yang pakem banget bahwa aku punya Tuhan yang hidup, Tuhanku hidup, hosana, pujilah Tuhan. Nah, itu membedakan seorang Daud. Ayo kita belajar dari seorang Daud. Daud ini dia selalu mengatakan, Tuhanku hidup, terpujilah gunung batuku. Dia selalu mengagungkan, memuji gunung batu. Kalau diambil dari King James Version, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and blessed be my rock. Jadi diberkatilah batu karangku, diberkatilah batu karangku. Jadi seorang pemazmur Daud ini bukan cuman minta diberkati, dirinya minta diberkati, sayanya yang minta diberkati. Jadi tugasnya Tuhan memberkati saya. Berbeda dengan pemazmur Daud, dia memuji Tuhan, memazmurkan, ya kan, menyanyikan, berseru selalu pada Tuhan yang hidup. Bahkan dia katakan, diberkatilah gunung batuku, batu karangku. Nah, kita tahu batu karang, berbicara batu karang atau gunung batu, kalau di Timur Tengah itu bukan berbicara batu yang kecil, bukan berbicara batu yang kecil. Karena apa? Kalau di Timur Tengah itu banyak padang gurunnya, ya kan? Kalau kita tahu di mana-mana banyak padang gurunnya, dan sewaktu-waktu bisa terjadi badai padang gurun. Nah, kalau ketika kita ada di padang gurun terjadi badai, dari jauh kita sudah kelihatan ada badai. Orang yang ada di padang gurun ini harus cari tempat persembunyian. Nah, tempat persembunyian itu nggak berbicara sebuah batu yang kecil terus kita sembunyi di batu yang kecil, nggak bisa. Tapi sebuah batu yang besar, dia bisa bersembunyi di sana. Kenapa harus bersembunyi di batu yang besar? Karena ketika badai itu datang membawa pasir yang banyak, ya kan, dalam jumlah yang banyak gitu, mungkin bisa dikatakan sampai 3-4 truk yang besar, bukan truk yang kecil juga, truk yang besar gitu. Itu bisa, orang itu bisa tertimbun. Kalau udah badai itu bawa pasir dalam jumlah banyak, orang bisa tertimbun. Kalau orang sudah tertimbun hidup-hidup, ya udah, gak ada yang bisa nolongin, tinggal bentar lagi juga meninggal, mati, tertimbun hidup-hidup, ya kan. Nah, orang kalau sudah ketemu dengan badai kayak gitu harus cepet-cepet cari batu yang besar untuk dapat berlindung. Pemazmur Daud mengatakan batu karang yang kuat, gunung batu. Jadi bukan berbicara batu yang kecil. Lah, gunung batu ini diumpamakan oleh Daud itu tempat perteduhan, tempat perlindungan, tempat untuk sembunyi. Tanpa batu itu Daud nggak bisa berbuat apa-apa, pasti akan mati,
pasti akan mati sia-sia, pasti akan tertimbun badai pasir hidup-hidup, pasti akan mati. Nah, karena benar-benar Daud itu mengerti kalau kehidupannya dia bersandar penuh, bergantung penuh, tanpa Tuhan dia nggak mungkin bisa. Sehingga dia selalu berseru mengatakan, Tuhanku hidup, gunung batuku. Terpujilah gunung batuku, diberkatilah gunung batuku, mulialah, agungkan gunung batuku. Nah, Mazmur Daud mengajarkan kayak gitu. Terus apa lagi? Mulialah Allah penyelamatku. Karena tempat keselamatan gak ada yang lainnya, cuman satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup seorang Daud. Demikian juga ayo kita belajar. Buat hari ini kita rubah mindset kita yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia cuma satu-satunya, gak ada Allah yang lain, gak ada Tuhan yang lain yang bisa menyelamatkan kita, bisa menolong saudara dan saya, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, yuk kita kembali, kita mundur. Tadi di Mazmur 18 ayat 46, Mazmur 18 ayat 46. Sekarang kita mundur, coba kita mundur di Mazmur 18. Kita buka di ayat 3 dan ayat 4. Mazmur 18 ayat 3 dan 4. Oke, saya bacakan buat saudara sekalian. Di situ dikatakan, ya Tuhan. Balik lagi, ini seorang pemazmur Daud. Dia berseru kepada Tuhan, dia mengeluhkan Tuhan, dia selalu berseru memuji Tuhan. Ya Tuhan. Jadi ya Tuhannya dia itu bukan mengeluh. Ya Tuhannya itu berbeda. Dia bukan mengeluh, apa ya istilahnya, orang yang mengaduh gitu, bukan. Tapi ya Tuhannya dengan nada yang dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya kan? Jadi beda nadanya, beda menyuarakannya. Ya Tuhan, ya kan? Bukit batuku, Engkau bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ya. Diakui oleh seorang Daud bahwa Tuhan itu bukit batu. Balik lagi, bukit batu bukan sekedar bukit yang kecil, batu yang kecil, batu yang nggak ada artinya, bukan. Tapi di sini berbicara bukit batu yang besar, yang mampu menolong dia, bisa tempat bersembunyi bagi Daud kalau dalam masa kesesakan. Bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, katanya Daud. Tempat aku berlindung, perisaiku. Bayangin, perisai. Berbicara perisai itu buat tempat benar-benar tempat untuk berlindung. Kalau perang cuman bawa pedang aja, nggak bawa perisai, itu sama aja ya perang konyol. Bisa resiko dia kena tombak atau kena pedangnya lawan. Jadi selain dia sendiri juga harus membawa pedang, juga harus bawa perisai. Jadi kalau ada pedangnya lawan, dia bisa buat tameng. Jadi sehingga nggak mengenai tubuhnya. Nah itu kalau seorang perang itu gitu ya, zaman dulu. Perisaiku, nah, Tuhan itu tempat perisai. Tuhan itu digambarkan sebagai tempat perlindungan, supaya sehingga nggak kena pedangnya lawan. Apalagi di situ dikatakan tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya, kota bentengku, tempat perlindungan yang aman. Nggak ada kota yang aman, nggak ada tempat perlindungan, hanya kepada Allahku. Ya Tuhanku, aku berseru, aku muliakan Engkau, aku agungkan Engkau. Saudara, ayo kita belajar hari ini. Kita selalu memuji dan berseru kepada Tuhan. Ayat 4 disitu katakan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada
musuhku. Kita belajar dari seorang Daud. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang lagi dalam keadaan kesesakan, yang mungkin ada di antara kita yang mengalami ada masalah tekanan. Tak usah berpikir untuk masalahku terlalu besar, problemku terlalu rumit, rasanya kayak gak ada jalan keluar. Kita rubah pikiran kita, cara berpikir kita puji Tuhan, kita semangat kembali, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, yakini, percayai bahwa Tuhan itu hidup, sanggup menolong saudara dan saya, pasti menolong saudara dan saya. Bahkan bukan cuma menolong, memang benar-benar bisa diandalkan, tempat perlindungan kita yang bisa dipercaya. Kota bentengku, kata Daud di Mazmur. Kita lihat di situ katakan, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Kita mundur lagi di ayat sebelumnya, di ayat 2, Mazmur 18 ayat 2. Itu katakan, ia berkata, nah ini yang membedakan. Orang yang tadinya berseru-seru, seorang Daud itu kenapa selalu berseru-seru memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mengakui Tuhan bahwa kota benteng, bukit batu, gunung keselamatanku, tempat perteduhanku, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dikatakan, disuarakan oleh seorang Daud. Dia mengatakan bahwa hanya Tuhan tempat keselamatan, ya kan? Nah, kita mundur di ayat 2. Cirinya orang yang selalu memperkatakan seperti itu ada cirinya. Cirinya yang gimana? Kita lihat di ayat 2. Ia berkata, ia di sini katakan Daud itu tadi berkata, aku mengasihi engkau. Ini cirinya. Orang yang selalu mau berseru, menyuarakan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengakui hidupnya hanya bersandar kepada Tuhan, hanya membutuhkan seorang Tuhan, hanya membutuhkan Tuhan, gak ada yang lainnya. Tanpa Tuhan gak mungkin. Itu cuman cirinya satu, orang yang mengasihi Tuhan. Ayo kita introspeksi, kita koreksi hari ini. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan atau belum? Oh, saya sudah mengasihi Tuhan, Pak. Saya setiap minggu sudah ke gereja, Pak. Saya sudah baca firman dan lain sebagainya. Oke, baik, puji Tuhan. Bahkan ada yang merasa saya sudah pelayanan, saya ada jadwal untuk tugas pelayanan di gereja, saya sudah selalu lakukan. Itu beda. Itu kewajiban saudara untuk terima tugas pelayanan di gereja. Orang yang mengasihi Tuhan itu gak bisa diukur dengan begitu. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana caranya? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki. Kita kasih Tuhan sepenuhnya. Bukan mengasihi diri kita sendiri, bukan harus mengasihi diri kita sendiri, tapi kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, saya teringat, mengasihi Tuhan itu yang gak kelihatan. Bagaimana mengasihi yang kelihatan? Kita harus belajar mengasihi yang gak kelihatan, mengasihi yang kelihatan dulu, ya kan? Karena orang yang mengasihi Tuhan itu gak kelihatan. Mustahil yang kelihatan aja gak dia kasihi, apalagi yang gak kelihatan. Ngerti ya maksudnya ya? Yang kelihatan aja, kalau kita gak mengasihi dengan sepenuh hati, mustahil kita bisa juga mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Contoh, istri saya pernah ngalamin sakit. Dan ketika dia pergi dokter, dan dokter bilang ini tangan harus dioperasi dan harus rawat inap. Selama berapa hari? Dokter bilang ya sekitar 3-4 hari. Ternyata sampai 5 atau 6 hari, saya lupa. Lumayan, hampir seminggu.
ketika dia dirawat, setelah operasi dirawat di rumah sakit gitu kan, rumah sakitnya juga ya saya nggak ngambil yang VIP gitu, saya ngambil yang isi, saya lupa kalau nggak isi 3 orang gitu kalau nggak salah kan, ada pasien yang lainnya, sehingga saya harus mendampingin ini istri saya nggak mau ninggalin dia, saya pulang ke rumah, tidur di rumah, istri saya sendirian tidur di rumah sakit. Saya dampingin dia 24 jam. Kenapa saya dampingin dia 24 jam? Lagi-lagi yang pertama karena dia istri saya, pasangan saya yang diberikan Tuhan untuk saya mengasihi dia. Nah, ketika dia sakit, masuk rumah sakit, saya harus nampingin 24 jam, saya harus bersama dengan dia. Tangannya yang kanan habis dioperasi dan nggak boleh kena air, yang kiri ada infusnya juga nggak boleh kena air, sehingga ketika dia kalau harus untuk beraktivitas seperti makan, minum, bahkan maaf nih ke kamar kecil atau perlu mandi atau perlu BAB dan lain sebagainya, dia kesusahan. Nah, saya sebagai suami, saya bisa berpikir, saya bisa aja ngomong, ya sudah, kamu di rumah sakit itu tugasnya perawat untuk ngurusin kamu, untuk mau makan, mau minum dan sebagainya. Tapi saya nggak punya pikiran kayak gitu. Saya suaminya, saya yang harus nampingin dia. Apa yang jadi maunya dia, saya bantu dia. Dia mau makan, dia mau minum, dia mau ambil apa, saya yang jadi pengganti tangannya dia. Bahkan dia kalau mau maaf nih ke kamar kecil atau mau BAB, saya yang harus anter, saya gandeng dia, tuntun dia bahkan ke WC. Nah, saudara, saya bercerita ini maksudnya gini, saya ini orangnya, maaf ya, saya orangnya paling jijik dengan hal-hal yang kayak begitu. Dan istri saya paham bener siapa suaminya dan bagaimana suaminya, karakter suaminya, sifatnya suaminya. Istri saya ngerti bener, paham bener kalau suaminya jijik, gak akan mungkin mau. Dan saya sendiri juga dalam kamus saya berkata tidak akan, karena saya gak pernah mau. Saya paling nggak suka gitu. Tapi pada waktu terjadi itu, Roh Kudus sedang mengajar pada saya, sedang mendidik saya. Saya tiba-tiba berpikir, Roh Kudus ngomong sama saya, engkau bukan lagi 2, melainkan 1. Apa bedanya? Saya berpikir, iya, apa bedanya istri saya dengan saya? Sudah bukan 2 lagi, tapi kami sudah 1 daging. Nah, apa bedanya? Kedua, Roh Kudus mengajarkan pada saya, kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu yang gak kelihatan. Yang kelihatan aja kamu apakah bisa mengasihi. Dari situ Roh Kudus benar-benar mengajarkan saya baru sadar, iya, saya harus bisa. Saya harus lakukan. Saya ngomong sama istri saya, kamu kalau mau BAB ngomong, nanti tak bantu. Mau mandi ngomong, tak bantu. Beneran saya lakukan. Selama di rumah sakit saya lakukan. Saya gak mau ninggalin dia. Saya 24 jam di rumah sakit. Saya pulang cuman sebentar, ya karena saya gak terbiasa mandi di kamar mandinya rumah sakit. Saya izin sama istri saya sebelum saya pulang, kamu mau perlu mau BAB dan sebagainya, mau buang air kecil dan sebagainya, ayo sekarang, nanti tak tinggal pulang. Saya pulang cuman sebentar, saya cepat-cepat pulang, sampai di rumah saya mandi, saya urus rumah sebentar ini itu, saya cepat-cepat pulang, saya cepat-cepat balik lagi ke rumah sakit. Saya harus nampingin istri saya, nampingin terus sampai dia keluar dari rumah sakit. Bahkan sampai keluar dari rumah sakit pun udah dilepasin infus dan sebagainya, saya masih ngomong sama istri saya pesen, ini nggak boleh kena air dulu,
kamu kalau mau ke kamar mandi dan lain sebagainya, ngomong sama saya, nanti aku yang lakukan. Tapi untuk urusan dia makan, minum dan sebagainya, dia udah bisa, nah udah nggak diinfus dan lain sebagainya, udah dilepasin semua. Tapi untuk urusan ke kamar mandi, saya yang lakukan. Di rumah sakit saya selalu dampingi, saya lakukan terus. Bahkan istri saya itu punya kebiasaan, dia nggak mau istilahnya kelihatan lesu gitu. Jadi dia maunya pagi mandi, sore mandi, dan selalu tersisir, rambutnya rapi, terus begitu pakai bedak. Saya yang lakukan. Jadi setelah mandi itu saya yang nyisirin dia. Saya sisirin karena tangannya nggak bisa dia lakukan, saya nyisirin. Dia mau bedaan, saya yang bedain. Sehingga dia tampil seger terus gitu kan, tampil fresh lah, dia maunya gitu. Saya lakuin, saya kerjakan. Dasarnya apa? Love, di atasnya love, kasih. Saya memiliki kasih. Ayo, saya bercerita ini, kita semua belajar untuk kita mengasihi. Yang masih punya pasangan, kasih pasanganmu dengan sungguh-sungguh, benar-benar dengan hati, dengan cinta yang tulus mengasihi, ya. Sudah, jangan ada tedeng aling-aling, bahasa Jawa Surabayanya. Kita harus benar-benar ketika kita mengasihi orang yang kelihatan, pasangan kita, orang tua kita, atau orang tua sama anak-anak, suami istri, harus saling mengasihi sungguh-sungguh. Ketika kita mengasihi, itu bukti bahwa saudara juga mengasihi Allah saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan segenap kekuatan. Amin. Orang yang bisa mengasihi Tuhan sebelumnya harus mengasihi yang kelihatan dulu. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, pasangan, saudara kandung, harus saling mengasihi. Ketika sudah mengasihi, baru mengasihi Tuhan. Dan ketika sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, biasakan untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengelulukan, berseru bahwa Tuhanlah gunung batuku, tempat keselamatanku. Oke? Saya rasa cukup cuman itu aja. Ayo kita mulai membiasakan diri. Kita selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita bisa bercerita kepada orang lain dimanapun berada. Kita bisa bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup selalu menolong saudara dan saya, Tuhan yang bisa diandalkan untuk tempat perlindungan. Amin. Oke. Saya rasa cuma sampai di sini. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih buat renungan hari ini. Hamba percaya hamba sampaikan hanya sederhana, namun ketika kami semua menerima, mendengarkan, dan merenungkan itu, Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan dan terus tanamkan ke dalam hati dan pikiran kami apa yang sudah hamba sampaikan buat hari ini bisa menjadi kebenaran dalam setiap kehidupan kami semua yang mendengarkan. Dan kami percaya hidup kami akan selalu mengasihi orang yang kelihatan, orang-orang di sekitar kita, yang punya pasangan dengan pasangannya, orang tua dengan anak, dan anak dengan orang tua, dengan saudara kandung dan lain sebagainya, sehingga kami juga bisa mengasihi Engkau Tuhan kami. Dan kami percaya Engkau memang Tuhan penyelamat dan selalu penolong kami. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, yang sakit sudah Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa kami tumpang tangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami problem, masalah, Tuhan selalu menolong beli jalan keluar. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Sudarso yang sudah memfasilitasi firman Tuhan untuk boleh diberitakan lewat media sosial, dimanapun apapun juga, YouTube dan lain sebagainya. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Pastor Sudarso, istri juga anak-anaknya, semuanya di dalam kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih hanya di dalam satu nama,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.